الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke Palestina sebagai pemenang peperangan. Di gerbang kota beliau disambut oleh sejumlah panglima perang. Salah satu yang menyambut beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berhari-hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mandi. Maka ketika beliau masuk ke wilayah Syam dan melihat ada banyak kolam-kolam, beliau bilang kepada Sa'ad, Sa'ad, tunggu sejenak, aku mau mandi dulu. Beliau kemudian turun ke kolam bersama untanya. Beliau tenteng terompahnya, dikepit di ketiaknya, ditentengnya kemudian tali kendali untanya itu, dan masuk bersama-sama unta ke dalam kolam, mandi bareng. Basah kuyuplah baju Amirul Mukminin, basah kuyup pula untanya. Maka sang jenderal yang menyambut beliau memandang dari atas, menyaksikan manusia yang disabdakan oleh Rasul sebagai ahli surga, manusia yang ditakuti oleh setan, yang konon kalau setan berpapasan dalam satu gang dengan Umar, maka setan akan mencari gang lain agar tidak sempat ketemu dengan Umar. Manusia yang disabdakan oleh Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya sepeninggalku ada nabi, maka kandidatnya adalah Umar. Manusia yang rumahnya di surga sudah dibangun oleh Allah dan sudah pernah dijenguk oleh Rasulullah. Kini manusia yang begitu istimewa itu, pemimpin bagi seluruh kaum mukminin, sedang kecipak-kecipung mandi di kolam bersama untanya. Puas mandi di kolam, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab naik, masih menuntun untanya dan mengepit terumpahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas memandangnya dengan takjub dan terheran-heran. Seraya beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, di gerbang kota sejumlah uskup telah berderet berjajar untuk menunggu kedatangan Tuan. Seluruh panglima yang Tuan kirim ke negeri-negeri sudah berkumpul di sana juga untuk parade penyambutan kedatangan Tuan. Sekarang Tuan lihatlah diri Tuan sendiri. Basah kuyup tubuh Tuan, demikian juga unta yang Tuan tunggangi. Tuan kepit pula terompah Tuan. Bisakah dirubah sedikit penampilannya agar lebih layak untuk disambut oleh orang-orang yang ada di gerbang kota sana?" Mendengar kata-kata itu, berubahlah kemudian air mukanya Umar bin Khattab. Seraya memegang cemeti yang biasa dipergunakannya untuk mencambuk unta di kala lambat. Kata Umar, "Seandainya aku mendengar kata-kata itu bukan dari mulutmu, wahai Sa'ad, niscaya akan aku cambuk orang itu dan kubuat luka tubuhnya, biar jadi pelajaran bagimu. Tahukah kamu siapakah aku dan siapakah kita sebelum Rasul diutus? Tahukah kamu siapa dan bagaimana kita sebelum Islam datang? Tahukah kamu seperti apa kita sebelum Quran turun? Kita ini dulu tidak dikenal dunia. Tak ada satu bangsa takut terhadap kita. Semua kita dapatkan semata-mata karena kita pegang Islam. Semua kita dapatkan semata-mata karena kita pegang Quran. Semua kita dapatkan semata-mata karena kita tidak ada tawar-menawar untuk ikut Rasulullah SAW.
Maka barang siapa yang berusaha untuk mencari kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebahagiaan di luar Islam, adzallallahu biha, maka Allah akan hinakan orang itu sehina-hinanya. Bukan dengan penampilan, wahai sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar ini seorang ulama memberikan tamthil. Ada seekor harimau punya taring yang sangat tajam, punya cakar yang sangat tajam, tubuhnya berwarna belang, aumannya sekali mengaum bikin tiarap seluruh penduduk hutan. Tapi suatu hari harimau ini nangis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditanya, ya harimau, kenapa ente nangis? Kenapa ente nangis? Kata ini harimau, saya pengen punya tanduk kayak kambing. Saya pengen punya kulit kayak kambing, biar bisa dipakai kulit beduk, ditabur di sebagian daerah setelah tarawih. Saya pengen bisa mengembik seperti kambing, sehingga bocah-bocah kecil bisa mendekati saya. Miskin ini harimau, kasihan ini. Dia lupa kalau dia punya taring, taringnya itu bisa melumat 1000 ekor kambing. Dia lupa kalau dia punya cakar, cakarnya itu bisa merobek perut banteng sekalipun. Dia lupa kalau dia punya kulit, bukan untuk hiasan beduk, bahkan tidak boleh diperdagangkan hari ini di dunia karena dilindungi. Saking mahalnya dia punya kulit. Dia lupa bahwa dia tidak perlu ngembik, sekali mengaum ribuan penduduk hutan tiarap mendengar aumannya. Tapi ini harimau menangis karena dia tidak menyadari potensi dirinya. Menangis, merengek-rengek, kepingin punya tanduk. Kata ulama yang bagi tamsil itu, inilah kondisi kaum muslimin saat ini. Merengek-rengek, pengen mulia seperti orang kafir, pengen jaya pakai caranya orang kafir, pengen bahagia pakai caranya orang kafir. Persis seperti yang disabdakan Nabi, "Latasma'unna sunan man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum." Memimpikan pengen punya teknologi kayak Amerika, pengen punya mata uang kuat kayak zona Euro, mimpi pengen punya teknologi bagus kayak Jepang. Kaum muslimin yang begini ini, harimau kepengen punya tanduk. Allah tidak pernah letakkan kemuliaan umat ini pada teknologi. Allah tidak pernah letakkan kejayaan umat ini pada ekonomi. Bahkan Allah juga tidak pernah letakkan kebahagiaan umat ini pada stabilitas politik. Ketika umat ini dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Masjid Nabawi saat itu 7 tahun tidak ada lampunya. Saat umat ini dipuji sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, 2 baris jemaah salat subuh di Masjid Nabawi itu pingsan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukan karena apa-apa, tapi karena kami lapar, tak sanggup lagi berdiri mengikuti lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika umat ini dipuji sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Abu Hurairah, aku berjalan dari arah Baqi menuju ke rumah Nabi dan aku jatuh 3 kali. Tiap kali aku jatuh, orang-orang menginjak leherku seolah-olah aku gila. Wa ma biya min junun, kata beliau, aku tak gila, walakin min syiddatil ju', aku sangat lapar. Sampai terjatuh 3 kali dalam jarak kurang dari 100 meter. Ketika Allah puji umat ini sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pakai parameter IDB, kalau pakai parameter World Bank, maka masyarakat Madinah saat itu adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lantas di mana kemuliaan itu Allah tahu? Lantas kenapa saat itu kaum muslimin ditakuti, disegani? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena teknologinya, bukan karena kekuatan ekonominya,
Bahkan Rasulnya sampai meninggal tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Tidak pernah dalam 1 hari makan sempurna 3 kali. Kalau beliau makan pagi, maka siang beliau tidak makan. Kalau siang beliau makan, berarti pagi sama malam beliau tidak makan. Dan kalau beliau makan malam, maka pagi dan siang beliau tidak makan. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah letakkan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan pada agamanya. Man kana yuridul izzah falillahi izzatu jami'an. Barang siapa yang ingin mulia, ingin agung, ingin bahagia, ingin hebat, ingin jaya, maka dekati yang maha jaya, yang maha agung, yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan kehebatan umat ini pada agamanya. Umat ini hebat kalau tahajudnya lama. Umat ini hebat kalau baca Qur'annya nyaris menghentikan seluruh aktivitasnya yang lain. Umat ini hebat ketika umat ini siangnya habis dipergunakan untuk puasa. Umat ini hebat bukan ketika dunia dalam genggaman tangannya, bukan ketika duit banyak pada dirinya, tapi ketika semakin banyak duit yang datang, semakin banyak yang dia kasih buat orang. Jamaah yang dimuliakan, pernahkah kita mendengar sebuah kisah ketika di zaman Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mimpi beliau itu adalah mengirimkan jemaah dan pasukan ke Irak karena Rasul sudah janjikan kemenangan di tangannya. Maka dikirimkanlah jemaah sebanyak-banyaknya, pasukan sebanyak-banyaknya ke Irak. Ini masih berlanjut sampai pada kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka kisah ini pada penghujung 2 kepemimpinan. Waktu itu satu demi satu wilayah kekuatan Imperium Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Satu demi satu daerah dikuasai, diambil alih oleh kaum muslimin, dan penduduknya masuk Islam. Itulah saat-saat di mana Mesopotamia itu panen hidayah. Maka ketika kekaisaran Persia sudah merasa kewalahan menghadapi gempuran kaum muslimin, mereka kirim utusan ke Kaisar Cina untuk minta bantuan atas gempuran kaum muslim. Terjadilah kemudian dialog antara utusan Persia itu dengan Kaisar Cina. Kurang lebih demikian ya. Saya mau bertanya tuan-tuan, apakah jumlah pasukan tuan-tuan lebih banyak atau musuh tuan-tuan yang lebih banyak? Kata utusan Persia, jumlah kami lebih banyak. Apakah senjata tuan-tuan lebih lengkap dan lebih canggih? Begitu kalau istilah kita. Atau senjata musuh tuan-tuan? Dijawab oleh utusan daripada Persia, senjata kami lebih lengkap. Karena sahabat yang berangkat perang waktu itu, ada sosok yang namanya Rabi'ah ibni Amir. Pedangnya itu patah, gagangnya sudah tidak ada lagi. Maka saat akan berangkat dia bilang sama istrinya, ada apa yang bisa aku pakai buat gagang pedangku? Istrinya kemudian melemparkan lap buat lap dapur. Dan lap dapur itu yang dipakai buat diikat pedang.